Lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji iki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada, juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena enggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga ya tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip iku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip iku sebab apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nyempatnya di jantung ngene-ngene. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wae tangi sangka kubur juga enggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi sangka kubur iku mukhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo juk-juk dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora masar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomongane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok dunya nu pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir, aku nek mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Biasanya kan pun tahun pinten tuh 7.000 umur dunia saat ini pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun sebelum Masehi, dihitung Nabi Adam itu. Pokoknya dihitung langit bumi ini pinten 5.000 tahun. Dan saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun muntah ini jari ini itu dieling-eling kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiang Islam, tapi sampean ulang-ulang kados srengenge misalnya kula nek delok srengenge niku eling berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah mau bawa hitungan konti wajar dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan nak jutaan nopo sing ngitung ya sopo terus gue apaan terus. Nggak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ada panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya kan di masa lalu kan kena. Kayak rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya guys yang masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misalnya kayak buaya mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti dia